Halo semua, kembali lagi di channel gua. Di video kali ini kita bahas yang santai aja ya. Ada satu berita yang pengen gua bahas, yaitu skandal dari Daihatsu dan juga Toyota. Karena beberapa bulan ini industri otomotif tuh sedang menjadi perbincangan karena Daihatsu yang merupakan produsen mobil terbesar di dunia ketahuan melakukan pemalsuan data keselamatan selama 30 tahun. Loh, kok bisa ya? Nah, terus yang paling baru nih dari Toyota juga ketahuan lagi mereka memasukkan data tentang sertifikasi mesin diesel mereka. Sebenarnya ada apa sih sama mereka berdua ini? Yuk langsung aja kita bahas. Semua berita ini bermula pada tanggal 28 April 2023. Ketika pihak Daihatsu Jepang mengakui telah melakukan kecurangan terhadap 88.000 unit mobil yang diproduksi dalam 1 tahun terakhir yang dikembangkan untuk pasar ekspor di luar Jepang. Mereka melakukan modifikasi pada bagian door trim pintu penumpang untuk mencegah munculnya sudut tajam saat dilakukan uji tabrak dari sisi samping. Mereka melakukan kecurangan ini karena ingin lulus uji sertifikasi dengan cepat, mengingat jadwal mereka itu yang sangat padat. Mereka mengaku telah melakukan kecurangan ini pada bulan April 2022 sampai bulan September 2022. Beberapa model yang terlibat skandal ini adalah Toyota Yaris Active yang merupakan mobil produksi Thailand untuk pasar Meksiko, lalu ada Perudo Axia untuk pasar Malaysia, dan terakhir Toyota Agya yang merupakan mobil produksi Indonesia yang diekspor ke Ekuador. Beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 15 Mei 2023, Daihatsu itu membentuk sebuah komite independen yang diisi oleh pihak ketiga yang tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan untuk menyelidiki seluruh kasus tersebut. Komite ini dipimpin oleh Makoto Kayami yang merupakan seorang pengacara. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 Mei 2023, komite tersebut kembali melaporkan kecurangan dalam proses sertifikasi uji tabrak samping menggunakan tiang yang dialami pada mobil Daihatsu Rocky Hybrid dan juga Toyota Race Hybrid. Mereka menjelaskan bahwa kecurangan ini terjadi pada tahun 2021, yang dimana Daihatsu itu menduplikasi hasil tabrak dari sisi kiri penumpang untuk sisi kanan pengemudi. Ya, meskipun secara logika sisi kiri dan sisi kanan kendaraan itu kan sama, tapi secara prosedur jelas ini adalah tindakan ilegal. Tindakan ini menunjukkan bahwa Daihatsu itu telah mengabaikan prosedur pengujian keselamatan, mungkin karena ingin mempercepat proses tesnya. Dan pada akhirnya di tanggal 20 Desember 2023, pihak komite itu merilis laporan menyeluruh yang menemukan 174 kasus kecurangan yang dilakukan oleh Daihatsu sejak tahun 1989, dengan praktik kecurangannya yang mulai meningkat sejak tahun 2014. Kasus-kasus tersebut terdiri dari 143 kasus manipulasi pernyataan resmi, lalu ada 28 kasus modifikasi produk tes, dan 3 kasus manipulasi data resmi yang melibatkan 64 model mobil, dan 22 diantaranya itu dijual dengan merek Toyota, dan sisanya dengan merek Daihatsu, Subaru, dan juga Mazda. Akibat temuan ini, pada tanggal 27 Desember 2023, Presiden dari Daihatsu, yaitu Soichiro Okudara, segera membuat pernyataan maaf kepada publik karena telah mengkhianati kepercayaan para pelanggan. Selain permintaan maaf, beliau juga memutuskan untuk memberhentikan sementara produksi dan pengiriman mobil di keempat pabriknya di Jepang sampai awal bulan Februari untuk penelitian lebih lanjut. Akibat perhentian sementara ini diprediksi akan berdampak kepada 9.000 karyawan dengan nilai kerugian mencapai 1,68 miliar dolar Amerika. Nah, ketika masalah manipulasi data keselamatan yang dilakukan oleh Daihatsu masih belum selesai, sekarang giliran Toyota yang terkena masalah di sertifikasi untuk mesin diesel mereka. Singkat cerita, pada tanggal 29 Januari 2024 kemarin, Toyota Industry Corporation yang disingkat sebagai TICO mengumumkan akan menghentikan sementara produksi mesin dieselnya akibat pemalsuan data uji mesin diesel untuk forklift dan mesin konstruksi yang mereka suplai untuk Toyota. Pengetesan ini merupakan kelanjutan dari investigasi oleh komite pihak ketiga setelah kasus yang melibatkan Daihatsu beberapa bulan sebelumnya. Pihak komite menyatakan bahwa terdapat perbedaan data antara hasil pengetesan langsung dengan data yang sudah ada sebelumnya. Pihak Toyota pun segera membuat pernyataan ke publik yang berisi penyelidikan menemukan kejanggalan selama pengujian output horsepower untuk sertifikasi 3 model mesin diesel yang ditugaskan oleh Toyota ke TICO. Selama pengujian sertifikasi, kinerja output horsepower mesin diukur menggunakan ECU dengan software yang berbeda dari yang digunakan untuk produksi massal, sehingga hasilnya itu dapat dimanipulasi untuk membuat nilainya tampak lebih halus dibanding versi massalnya. Isu ini kemudian menyebar ke beberapa model mesin diesel yang digunakan dalam mobil terlaris dari Toyota, termasuk Toyota Fortuner, lalu ada Land Cruiser Prado hingga Land Cruiser 300. Yang pada akhirnya TICO itu terpaksa memberhentikan pengiriman mesin dieselnya ke Toyota sampai ada keputusan lebih lanjut. Wah, parah banget ya.
Sebenarnya Toyota itu udah beberapa kali kena isu terkait sertifikasi dan kepatuhan regulasi mesin diesel ini. Salah satu contohnya ada di tahun 2021. Hal ini tuh menunjukkan bahwa masalah sertifikasi dan juga kepatuhan regulasi merupakan tantangan yang terus dihadapi oleh perusahaan otomotif dan perlu langkah-langkah yang lebih ketat serta berkelanjutan untuk memastikan kepatuhan itu penuh sesuai dengan standar yang berlaku. Terus gimana nih nasib mobil-mobil Daihatsu dan juga Toyota yang ada di Indonesia? Menurut petinggi Toyota Motor Manufacturing dan Astra Daihatsu Motor, mereka mengatakan bahwa semua mobil yang dijual dan diproduksi di Indonesia semuanya itu sudah sesuai dan lulus dengan standar yang ada di Indonesia. Ya, memang setiap negara memiliki standar yang berbeda-beda dan kita juga tahu bahwa standar keselamatan di negara kita ini sangatlah minim. Bahkan mobil dengan hasil tesnya bintang 0 aja tuh masih boleh dijual dengan bebas di negara kita. Jadi, bagaimana menurut kalian terkait skandal ini? Apakah kalian masih percaya dengan kedua merek tersebut? Atau kalian udah mulai nih pindah ke merek sebelah? Tulis pendapat kalian di bawah ya. Kayaknya sekian dulu video dari gua. Makasih banyak buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya ya. Dah.